Jangan hanya melihat sejarah Indonesia, dari Alkitab Indonesia pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen. Karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Gitu saudara-saudara. Ada lagi yang ini Pak, kata Allah itu jahat loh. Kata enggak ada yang jahat. Tinggal siapa yang pakai. Gitu loh. Itu udah tahun 2000-an. Saya mau tanya tentang kematian Yudas Pak. Kalau kematian Yudas itu kan menurut Yudas Iskariot. Menurut Matius 27 kan dikatakan ia pergi dari situ dan menggantung diri. Ini Matius yang mencatat. Tapi Lukas di dalam Kisah Rasul kan dikatakan mencatat lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu menurut Alkitab aslinya takut, bagaimana Pak? sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Makanya ada bintang Daud, singa Yehuda, itu semua terkait dengan simbol-simbol kekristenan dan simbol-simbol bersama dengan Yahudi dan Kristen. Karena itu tidak bisa kita lakukan pembatasan. Terakhir, lalu kenapa saudara-saudara Yahudi dan Kristen akhirnya pecah? Banyak orang-orang yang mengatakan, oh Yahudi tidak percaya Yesus, kenapa dibela oleh Kristen? Kita bukan membela membabi buta, sudah babi buta lagi. Tidak membela membabi buta, tidak. Kita hanya mendasarkan posisinya itu loh seperti apa, mendudukkan masalahnya itu seperti apa. Ya pertama tadi, simbol-simbol itu tidak mungkin lepas dari Alkitab. Gitu. Yang kedua, kenapa Yahudi tidak percaya? Terus saya bilang, ini sejarah belum berhenti. Kalau sudah berhenti akhir zaman ini tiba, ini sejarah masih dalam proses. Sejarah belum berakhir. Era kita ini bukan the end of history. Ya, ini masih berlangsung. Kita percaya dengan mata iman kita memandang ke depan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab. Bahwa nantinya akan tiba saatnya yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi ini semua mengaku Yeshua HaMashiach adalah Adonai. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Injil harus disebar dulu ke seluruh dunia. Tapi ada momentum yang penting sekali dalam bacaan ini. Nanti kalau Mesias bilang ada di padang gurun, jangan ke sana. Kalau nanti dia ada di bilik, jangan pula kamu ke sana. Itu peringatan Yesus. Dan peringatan itu sekali lagi saya katakan. Dari yang kecil, lebih besar dan akhir zaman terbesar. Yaitu seorang antikristus akan datang. Kapan awal mulanya? Peringatan Yesus itu mulai digenapi. Mulai, bukan sudah, mulai digenapi. Yahudi di abad pertama itu ada 3 aliran, bahkan 4. 3 aliran utama itu apa? Ini sudah Yahudi loh. Kalau Israel ada Yahudi, ada Samaria kan? Ya, yang Samaria itu kan keturunan Yusuf, punya iman sendiri. Mesias akan datang, Mesias hanya seorang nabi. Itu orang Samaria. Tapi orang Yahudi beda, Mesias itu imam, nabi, raja. Kenapa kok beda? Orang Samaria hanya membaca kitab Taurat. Tidak ada raja Mesias di sana, tidak ada imam besar di sana, yang ada cuma nabi. Kenapa? Karena Ulangan pasal 18-15 menubuatkan nabi seperti Musa. Nabi yang seperti Musa. Nabi miherbeka miaheka kamoni
yakim adunai eloheka alaftismaun. Seorang nabi mikir biha di tengah-tengah. Berarti nabi itu di tengah-tengah Israel. Bukan nabi Arab. Enggak, Arab kan itu bukan Israel. Bukan di tengah-tengah Israel. Saya tidak mau berurusan dengan agama lain. Tapi ini Alkitab saya. Jadi jangan ditafsir dengan agama lain. Hak jawab yang saya lakukan. Me'aheka di antara saudaramu. Saudara ini merujuk saudara Israel. Karena diawali dari kata-kata di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Me'aheka di antara saudaramu. Musa lahir dari suku Lewi. Yesus lahir dari suku Yehuda, jadi saudara. Yang seperti Musa. Coba saudara-saudara cari Google, tanya aja namanya Seder Pesah. Itu Peskahnya Yahudi. Pada waktu mereka memecah-mecahkan roti, apa yang mereka ucapkan? Bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik. Ya. Dia mengatakan apa? Halah ma'anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu Paskah Yahudi. Coba ketika Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama para muridnya, apakah dia mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir? Tidak. Dia mengatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti sekalipun berakar dari simbol yang sama, tapi maknanya dipertinggi. Paskah Kristen bukan sekedar keluaran dari tanah Mesir, tapi keluaran setiap orang yang percaya dari penindasan dosa-dosa. Bukan hanya Bene Israel, tapi seluruh Bene Adam. Bukan hanya Bani Israel, tapi seluruh umat manusia. Bukan hanya dari Fir'aun di tanah Mesir, tapi bosnya Fir'aun, segala Fir'aun, yaitu iblis. Itulah yang namanya pembebasan Paskah rohani. Tapi tetap roti, tetap anggur. Tidak ada jadi mangga atau manggis atau durian, benar tidak? Tapi Yahudi itu ada 3 tadi ya. Yang pertama sebelum Yahudi ini, Samaria. Karena di Samaria satu-satunya ayat pengharapan mesianik hanya kitab Taurat. Makanya Mesias itu nabi. Makanya begitu Yesus mengetahui kedalaman-kedalaman pemikiran orang Samaria maupun bangsa Samaria. Apa kata orang Samaria? Sekarang nyata bahwa Andalah seorang nabi. Benar enggak? Ini bukan nabi biasa, nabi yang menggenapi harapan orang Samaria. Nah setelah Yahudi ada 3, 1 Saduki, 2 Parisi, 3 Eseni. Supaya lebih clear. Saduki itu penguasa ruling class, penguasa kelas rakyat penguasa kelas elit. Makanya bait Allah imam besarnya selalu sering Saduki, jarang-jarang Parisi. Sanhedrin, mahkamah agama, ketuanya selalu Saduki. Parisi mungkin hanya dapat anggota seperti Nikodemus anggota. Ketuanya Saduki. Kedua Parisi. Orang Saduki mengaku diri sebagai apa? Hanya Taurat saja. Tidak mengakui adanya Taurat lisan, tapi hanya Taurat tertulis. Lalu Parisi, kami ini penafsir Taurat. Jadi banyak sekali embel-embelnya yang disebut Torah CBLP, Torah lisan. Yang ketiga, Eseni. Nah Eseni ini zamannya ini tadi, Antiochus Epiphanes tadi loh. Karena apa? Raja pertama Israel punya negara itu. Dari tahun 164 penabisan bait suci, mereka mengangkat Yonatan sebagai raja pertama. Itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonaim, Hasmonean Dynasty. Pertama Yonatan. Simon, Yonatan itu kan
Yudas itu kan satu saudara anaknya Imam Besar Matatias. Pertama yang menjadi raja Yehuda atau Yudas. Yudas mati, Yonatan diangkat. Ketika Yonatan diangkat, Antiochus Epiphanes yang menodai bait suci tadi mati. Diganti anaknya namanya Alexander Balas. Lah Alexander itu ngomong sama Yonatan, penerusnya Yehuda Makabe. Kamu kalau hanya jadi raja, kamu gak bisa menguasai seluruh bangsamu. Karena bangsamu itu kan bangsa religius. Pusatnya di bait suci. Karena itu angkatlah dirimu jadi imam juga. Supaya kita lebih gampang kerjasamanya. Dia berkolusi dengan bekas musuhnya yang dulu. Anak bekas musuhnya yang dulu menajiskan bait suci. Yonatan mengangkat diri jadi imam besar di bait suci. Tahun 152 sebelum Masehi. Imam besar yang berhak atas takhta itu tersingkir. Lalu dia meninggalkan kota suci Yerusalem, membawa seluruh kitab sucinya, membawa seluruh pengikutnya, lalu mendirikan sebuah pemukiman baru di Wadi Qumran. Itulah orang-orang Eseni. Orang Eseni mengaku diri, kami ini Ose Hatorah, pelaku Taurat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu orang Eseni ini kemudian bertahan sampai tahun 67 setelah Masehi, dihancurkan oleh Roma. Satu, berarti Eseni sudah punah. Saduki, bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, kehilangan pekerjaan. Akhirnya Saduki punah bersamaan dengan habisnya profesi mereka. Saduki punah, Eseni punah, yang tinggal Parisi. Lah, di tengah orang Parisi ini menurut kitab Kisah Para Rasul banyak yang bertobat jadi Kristen. Jadi di kalangan Parisi, kenapa banyak Parisi yang bertobat menjadi Kristen? Karena orang Parisi ini masa rakyat banyak, Amha Aret. Dan merekalah yang paling bergumul dengan situasi-situasi sosial, politik menghadapi Roma. Setiap kali mereka berada dalam kesulitan, mereka bermimpi Mesias sudah datang. Itu berulang-ulang terus. Makanya Yesus mengingatkan, nanti Mesias di gurun jangan ke sana. Mesias di bilik jangan di sana. Jangan mudah percaya. Karena kamu sudah punya Mesias, satu pemimpinmu, yaitu Mesias Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Lalu orang Yahudi kenapa menolak Yesus? Ini penting. Orang Yahudi mengharapkan Mesias politik yang bisa membebaskan mereka dari penindasan Roma. Makanya orang-orang elitnya Yahudi ini setuju sekalipun mereka mengambil jarak. Di kalangan orang-orang Parisi muncul kelompok ekstrim garis keras politik namanya Selot. Salah seorang murid Yesus, Simon, orang Selot. Selot itu tujuannya apa? Tujuan politiknya menghadirkan kemerdekaan bagi Israel. Maka begitu muncul tokoh yang hebat diangkat jadi Mesias atau diharapkan jadi Mesias. Itu pula yang mereka harapkan mula-mula dengan Yesus. Makanya dielulukan Hosana bagi sang putra Daud. Hari ini Hosana begitu dia dikecewakan. Yesus ternyata Raja Damai. Dia tidak menghendaki perang. Dia tidak menghendaki kekerasan. Bahkan dia berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan ini yang kita tunggu-tunggu. Salibkan dia gitu loh. Lalu mereka berharap lagi Mesias lagi. Perang Yahudi pertama itu digerakkan oleh orang Selot. Akhirnya berakhir kalah kan. Berakhir kalah. Tahun 70 Masehi tanggal 5 Agustus. Bait Allah itu dihancurkan. Bakar. Lalu sebelum bait Allah itu hancur. Ada seorang rabi. Namanya adalah Yohanan ben Sakai. Yohanan ben Sakai itu sadar. Wah,
ini sebentar lagi bait Allah kami akan rusak, hilang. Sebentar lagi tidak ada lagi orang berharap akan Mesias. Israel ini, sebenarnya orang tidak akan bicara lagi tentang upacara korban. Kita hanya berharap kepada Sang Mesias. Tapi nyatanya semua harapan jadi musnah. Dia minta damai ke Roma. Yohanan ben Zakkai diterima oleh perwakilan Roma. Oke, damai. Biarkan kami tetap meneruskan iman dan agama kami jauh dari kota suci Yerusalem. Lalu diberikan tempat yang namanya Zamnia. Zapne itu dekatnya kota Tel Aviv. Itulah Yahudi yang kita kenal sekarang. Yahudi tanpa bait suci. Yahudi tanpa tabut perjanjian. Yahudi, kan gak ada begini lagi di sinagog Yahudi sekarang. Karena apa? Bukan lagi Yahudi yang mengenal korban. Sembelian, korban bakaran, mereka menunggu bait suci. Bait suci belum ada, tidak sah dilakukan itu. Mereka hanya punya upacara sabda, upacara firman di sinagog-sinagog yang mengharap muncul akan di Yerusalem nantinya Sang Mesias. Nah saat itu begitu dihancurkan itu bait suci, harapannya hilang, mereka meneruskan agama mereka jauh dari kota Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi. Yang ini lebih spektakuler, dipimpin oleh yang namanya Simon Bar Kokhba. Dan pemberontakan ini menang. Selama 4 tahun kurang, Yahudi punya negara. Negara yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba dari tahun 132 sampai 135. Mereka punya negara, menerbitkan mata uang. Mata uangnya ditulisi, sekarang ditemukan juga mata uangnya. Lehorot Yerusalem, untuk kemerdekaan Yerusalem. Boleh kita lihat lagi. Perang Yahudi pertama tahun 70. Ini sebuah prasasti panel selatan yang dimunculkan di Roma. Anda lihat di sini bagaimana ada menorah di situ, ada bejana-bejana bait suci yang dibawa paksa, diangkut ke Roma. Next. Nah inilah mata uangnya. Tahun pertama penebusan Israel. Ini Bar Kokhba. Saudara lihat ya, itu ada tulisan Ibrani, Lehorot Yerusalem, demi kemerdekaan Yerusalem. Tapi apa yang terjadi pada masa ini? Begitu heroiknya perang itu, sampai Rabi Akiba yakin Simon Bar Kokhba itu Mesias Israel yang dijanjikan. Nah pada perang Yahudi pertama, orang-orang Kristen itu masih ada yang ikut-ikut dalam harapan bangsanya. Ikut perang ya ada juga, sekalipun gak tertulis dalam Alkitab, tapi indikatornya Simon orang Selot. Selot itu jelas partai atau kelompok sosial yang ikut berpolitik. Tapi yang kedua ini tidak ada satu Kristen pun yang ikut-ikut karena mereka teringat firman Tuhan. Kalau Mesias ada di sana, jangan kamu ke sana. Kalau Mesias ada di gurun, jangan pula kamu ke sana. Ini pertama kali dialami oleh orang Kristen, lalu mereka meninggalkan kota suci Yerusalem dan mereka tinggal di salah satu dari 10 kota yang dikenal dengan Dekapolis. Kota itu dulu namanya Pela. Disitulah gereja Yerusalem hijrah ke Pela. Dan ketika Hadrian, Kaisar Hadrianus, di awal ceramah tadi saya sampaikan, menang perang itu. Seluruh Israel ditindas, setiap Yahudi tidak boleh masuk kota suci Yerusalem. Lalu sesama Yahudi saling menyalahkan, gara-gara kamu ini ngikuti Yesus ini, kita semua celaka. Mulailah terjadi pertarungan Yahudi yang percaya Yesus dengan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Karena dua-duanya tidak boleh tinggal di Yerusalem. Setiap Yahudi apapun agamanya, baik itu percaya Yesua maupun enggak percaya Yesua, out dari Yerusalem. Makanya Hadrian tidak pandang bulu. Dia tidak bisa membedakan itu tempat Golgota di mana Yesus disalibkan, dinajiskan karena sering dikunjungi orang Kristen.
gereja kelahiran Yesus yang dulu Grotto of the Nativity dinajiskan untuk dewa Adonis karena mereka tidak bisa membedakan antara Yahudi Nasrani, Yahudi Nostrim, dan Yahudi Parisi tadi. Yahudi Nostrim itu yang percaya Yesus, dari Nazaret. Semua dilarang ke Yerusalem. Nama Yerusalem digantikan dengan nama Alia Capitolina, dibaktikan kepada dewa Jupiter. Nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Jadi yang menyebut menggo internasionalkan istilah Filistin menjadi Palestina itu pertama kali Kaisar Hadrianus. Gitu loh saudara-saudara. Dan di kota itu didirikan kuil Jupiter dengan nama Alia Capitolina. Tapi ada satu yang menarik. Kristen yang berlatar belakang Yahudi harus meninggalkan Yerusalem. Tapi Kristen yang non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Ini yang membuat orang Yahudi semakin marah dengan Kristen. Kenapa Kristen Yunani, Kristen Syria, Kristen yang lain-lain itu masih boleh tinggal? Karena kan mereka tidak punya kecintaan pada bangsanya. Atau ya Israel itu hanya masa lalu, yang penting sekarang Yesus, gitu loh. Tapi bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, apapun perbedaannya ini kan tanah air kita. Ini mirip kalau orang Indonesia, bagaimanapun juga ini negeri kita, entah itu agamanya apa, kita berbeda, kita cinta pada tanah air kita. Tapi kalau ada orang bule dari Australia tidak punya ikatan dengan Indonesia, kan dia tidak bisa merasakan itu. Itulah awal pertikaian, perpecahan Yahudi dengan Kristen. Harapan saya apa? Jangan karena insiden-insiden politik masa lalu kita mengaburkan sejarah. Sejarah tetap sejarah. Yesus mengatakan bahwa dia kritis terhadap Samaria, tapi dia tidak kehilangan prinsip bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di mata Tuhan, ya, Israel tetap adalah biji matanya. Apalagi Israel rohani. Tetapi nanti akan saya sampaikan sampai ke ujung bumi. Ke Nafaaret. Ujung bumi timur itu dikenal sebagai Papua. Makanya pernah terbit buku From Jerusalem to Irian. Itu menunjukkan bahwa ujung bumi paling timur itu dikenal dunia saat itu adalah Papua. Inilah pesan kitab suci bahwa ujung bumi di mana Injil harus diberitakan itu adalah kita hayati negeri kita. Karena itu jangan kehilangan kecintaan pada bangsa dan negeri yang dicintai Tuhan ini hanya karena kita punya iman yang berbeda. Tapi jangan karena demi toleransi, perdamaian, gak enak dengan yang lain, kita kehilangan prinsip iman kita. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk selalu mengiringi Kristus sampai nafas terakhir menjemput kita. Tuhan memberkati kita, shalom. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Shalom Mbak. Shalom. Ada titipan pertanyaan dari jemaat streaming di Semarang. Dia minta tolong saya menanyakan. Dia pengen tanya sejak kapan tabut hilang karena di zaman Tuhan Yesus di Bait Suci tidak pernah diceritakan tentang tabut perjanjian. Iya, tabut perjanjian itu hilangnya sudah pada saat Nebukadnezar. Itu ada banyak catatan ya sejarah tentang itu. Sampai hari ini belum bisa dideteksi. Sekalipun ada banyak teori tentang itu. Pada zaman Tuhan Yesus sudah tidak ada, karena catatan dari sejarawan Yahudi di abad yang sama, yaitu Flavius Josephus. Pada saat Bait Suci yang kedua tidak ada lagi tabut perjanjian. Nah karena itu tabut itu tempat di mana mestinya tabut ditempatkan itu kosong. Jadi artinya apa? Memang Bait Suci yang kedua itu tidak original Bait Suci yang dibangun oleh Salomo. Itu saya kira ya. Jadi
catatan-catatan sejarah itu banyak tentang hal itu ya. Tapi saya berharap umat Tuhan jangan hanya nonton Indiana Jones. Boleh nonton film tapi harus di-cross-check secara sejarah. Banyak spekulasi-spekulasi yang saya kira kalau tidak ada data sejarahnya tentu saya tidak sampaikan. Tapi kalau data sejarahnya ini kan prasastinya saya tampilkan ya, terus di baris berapa kata itu dimuat. Itu aja masih ada orang yang komentar ke YouTube saya. Pak Bambang hanya asumsi. Itu karena pusing dia. Saya hanya berdoa supaya orang yang kaget menyaksikan YouTube saya itu tidak mati sebelum beriman. Karena apa? Saya takutnya tuh orang itu begitu yakin dengan pendapatnya. Dan pokoknya Kristen itu jelek, Kristen itu Alkitabnya palsu, Kristen itu nyembah manusia kan gitu kan. Lah saya itu yang saya lakukan itu kan melakukan apologetika, jawaban, pertanggungjawaban iman. Saya tidak pernah nyerang agama lain, saya tidak pernah ngurusi agama lain. Kalau dia bertanya, saya jawab. Nah, karena orang ini, kelompok ini, seberapa kelompok lah, tidak semuanya. Begitu yakinnya bahwa mereka yang paling benar, Alkitab baru salah. Saya tidak mau peduli dengan kebencian mereka, kemarahan mereka. Anda tahu isi hati saya. Saya hanya ingin bahwa saya mau menunjukkan Tuhan ini kan hak jawab kami sebagai orang Kristen. Bukan hanya saya, kami sebagai orang kita, sebagai orang Kristen. Tuhan ini hak jawab kita. Saya melakukan, ketika orang salah paham saya jawab. Siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab. 1 Petrus pasal 3:15. Pertanggungan jawab di situ apologia. Terhadap setiap orang yang meminta kamu pertanggungjawaban, yang meminta kamu tanggung jawab atas imanmu tentang pengharapan yang ada padamu, yaitu Kristus. Tapi harus lemah lembut dan hormat, respek dan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Itu yang saya lakukan. Tapi saya ini ya in the beginning was gregetan. Ini mula-mula gregetan. Orang kok usil aja dengan agamanya orang. Lalu ketika saya tunjukkan ya seperti saya khotbah, seperti banyak pendeta khotbah mengambil Alkitab dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini nggak bisa meyakinkan mereka. Mereka ingin Alkitab itu dibaca dalam teks bahasa aslinya. Ya sudah, saya munculkan bahasa aslinya. Ketika orang menuduh, Kristen nggak tahu bahasa asli, nggak usah saya jawab langsung. Ketika saya membaca Alkitab 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, saya baca di luar kepala bahasa aslinya. Maksud saya, Mbok ya sadar. Yang saya bilang ini kan bahasa Ibrani. Kemudian kamu masih mengatakan, Kristen umat terjemahan. Ya yang terjemahan kan bagi yang tidak paham. Daripada ngerti yang asli tapi tidak tahu artinya. Kan lebih baik tahu artinya dulu. Setelah itu baru tahu aslinya kan itu kan. Saya ambil dua-duanya. Saya tunjukkan ini aslinya. Bahkan saya bilang, lah Alkitab yang 2000 tahun yang lalu masih ada. Itu The Dead Sea Scroll. Replikanya pernah saya pasang di Malang itu. Dead Sea Scroll itu kitab gulungan Nabi Yesaya, usianya 2150-an tahun. Sebelum Yesus itu, Anda bisa pergi kalau ke Israel, masuk ke Museum Israel. Di sana lihat itu naskah Nabi Yesaya, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Terus saya bilang, coba sejarah mana yang ribuan tahun Alkitabnya masih ada? Bandingkan, kamu agama apa silakan kamu bandingkan. Bukan saya yang membandingkan. Ini saya ulang-ulang terus supaya apa? Orang menjadi akrab bahwa Alkitab itu asli. Alkitab itu masih ada teks aslinya ribuan tahun yang lalu. Itu yang saya lakukan. Mereka marah lagi. Wah, itu asumsinya Bambang Nursena, ini pasti orang yang tidak terpelajar. Atau orang yang kaget. Nah yang bahayanya orang yang kaget. Dia begitu yakin dengan apa yang dia imani, ternyata semua dari keyakinannya itu saya patahkan dengan bukti-bukti sejarah. Ini loh,
Yesus enggak disalib, karep-karepmu lah, itu kan agamamu. Tapi saya mau tunjukkan, tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Karena itu fakta sejarah. Saya tunjukkan tulisannya Cornelius Tacitus, bahasa Latin baru bahasa Inggris. Saya tunjukkan tulisannya Flavius Josephus, bahasa Yunani baru bahasa Inggris. Jadi saya bilang, sudahlah, enggak usah baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Meskipun Kristennya salah paham. Pak, kenapa kok enggak baca Alkitab? Saya mau menghormati Alkitab, agar Alkitab tidak dilecehkan, maka saya kasih sejarah dulu. Gitu loh tujuan saya. Takut saya, maka doa saya yang kedua. Doa saya yang pertama, Tuhan saya teguhkan langkah saya hanya ingin menggunakan mandat-Mu. 1 Petrus pasal 3, 15 sampai dengan 16, itu saja yang mau saya lakukan. Berikan kami kekuatan, jangan sampai bosan-bosan ditanya hal itu terus. Ya itu saya diingatkan oleh Ulangan pasal 6. Ulang-ulanglah itu tentang sema Israel itu. Saya ingat itu, tapi doa saya yang kedua, Tuhan, jangan-jangan orang yang begitu yakin dengan keyakinannya, Alkitab itu palsu, Yesus enggak disalib, itu begitu mendengar fakta-fakta ini mereka enggak siap. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka enggak peduli. Ya udahlah omongannya Bambang Rosena biar aja, itu ilusi. Dia tidak mau nonton juga YouTube saya, dia tidak mau nonton misalnya dokumen atau prasasti yang saya munculkan, dia enggak peduli. Karena apa? Dia sudah aco tak aco, pokoknya saya yang benar, kamu salah. Tapi saya masih berdoa, Roh Kudus membukakan pintu-pintu bagi hati yang tertutup. Doa saya yang berikutnya lagi, jangan sampai orang yang begitu yakinnya dengan warisan budayanya, warisan keyakinannya yang berabad-abad itu patah karena argumentasi ini. Begitu kagetnya kemudian langsung mati. Itu juga saya takut, karena itu doa, Tuhan jangan matikan dia sebelum dia mengenal apa yang cari mereka, yaitu kebenaran di dalam iman Kristiani itu. Itu saya kira. Nama Allah kenapa cuma ada di Alkitab bahasa Indonesia? Apa itu dari Sanskerta juga? Allah itu loh. Oke. Keterjemahan lain nggak ada. Bahasa Arab ada. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu. Abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571. Wafat tahun 632. Ya kan? Anda membaca prasasti Arab ini. Tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Wahani Barmar Al-Qois. Ya, itu prasasti Jabat, lalu prasasti Umul Jimal kedua ditemukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6. Di mana ada kata Allahu ghafara li Ulai. Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun,
Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya. Kan semuanya Kristen karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen. Gitu. Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib itu Kristen. Doa di gereja ortodoks Syria itu. Ya doa sebelum perjamuan suci itu. Alhamdulillahi ala khairatihi. Alhamdulillahi ala barokatihi. Alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya. Segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci, tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus. Tahun 33, makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan gak ada, orang Jawa, orang Batak kan gak ada. Tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab. Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu. Gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia saja, bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badi'il kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan al-masdu lillahi iman. Ini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdu lillahi iman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan Reciting the Bible in Arabic Orthodox Church. Ya, muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburham. Ya Roburhamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja. Yang ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, ulu tamam. Ya gitu orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra katanya, insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas muslim di Israel. Jumlahnya orang muslim di Israel itu lebih banyak dari jumlahnya orang Kristen di negara Israel. Mengapa?
Karena orang Muslim itu cepat pertumbuhannya secara biologis. Makanya kalau orang Kristen ini keluarga muda itu anak itu jangan 2. Ya kalah kita anaknya 2. Dulu Palestina itu kan jumlah Kristennya masih 30-an%. Sekarang di bawah 10% karena apa? Yaitu selain dia pindah ke negara lain, kedua dia malas punya anak. Ini kita ini banyak ya di Australia saya lihat orang lebih sering nuntun anjing ketimbang nuntun cucunya. Kita tidak bisa meneruskan generasi kita dari anjing, tapi dari darah daging kita. Makanya penuhilah bumi, itu Alkitab katakan. Jangan takut miskin. Ya toh, orang Jawa mengatakan ono dino ono upo katanya. Ya toh, makanya jangan kalah iman. Mari orang-orang Kristen yang masih keluarga muda, apalagi usianya masih 30-an tahun itu terus beranak. Punya anak yang banyak. Orang sering mengatakan saya kepada begitu. Ya begitu, kita kalah. Ya karena kita ini kurang beriman karena takut punya anak banyak. Ini kalau Anda lihat itu imigran-imigran di Australia itu. Diperbanyak anak supaya dapat tunjangan dari negara. Ditambah lagi, habis itu dia tambah istri. Ya kalau istrinya 4, kemudian anaknya 4 kan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas kan gitu kan. Ya kita enggak, kita cuma 2 coba. 2 lawan 16, 2 lawan 10, 2 lawan 50 tahun lagi kita habis di populasi mereka. Dia mengatakan bahwa ini bukan, wah ini sekarang yang lain-lain cepat berkembang secara biologis iya. Nah kalau orang Kristen malas untuk Anda punya anak, jawabannya satu, tidak bisa yang lain, mengabarkan Injil. Amin. Ya itu ya, jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai. Katib Ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar al-Qais. Manaf dan Hani, anaknya Mar al-Qais. Perhatikan anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani. Sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani nama Arab. Tapi Mar al-Qais nama Arab. Tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia. Dari Alkitab Indonesia pergi ke Libanon sana. Pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab. Dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen. Karena mereka tahu, mereka sejarahnya setelah Kristen. Gitu saudara-saudara, ada lagi yang ini Pak, kata Allah itu jahat loh, kata enggak ada yang jahat, tinggal siapa yang pakai. Gitu loh, itu udah tahun 2000-an. Pak, Ya silakan Pak, silakan. saya mau tanya tentang kematian Yudas Pak. Kalau kematian Yudas itu kan menurut Yudas Iskariot, menurut Matius 27 kan dikatakan ia pergi dari situ dan menggantung diri. Ini Matius yang mencatat. Tapi Lukas di dalam Kisah Rasul kan dikatakan mencatat, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu menurut Alkitab aslinya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya aslinya memang begitu. Jadi enggak ada perbedaan. Tapi persoalannya konteksnya seperti apa. Ya, Injil Matius itu menulis tentang cara matinya Yudas lewat gantung diri. Sementara Kisah Rasul ditulis oleh Lukas berbicara tentang keadaannya Yudas ketika mati. Ya. Jadi kalau Anda membaca Dictionary of the Bible Difficulties, itu bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dictionary tentang kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Anda membaca di situ. Jadi rupanya begini, Yudas itu gantung diri.
keadaannya belum mati gantung diri itu. Matius hanya mengatakan dia gantung diri. Tidak menceritakan proses detailnya. Sementara gantung diri itu sebetulnya dia dalam keadaan sakratul maut atau apa, talinya putus. Nah, tali putus itu jatuh di lembah. Lembah itulah yang zaman dulu orang menyebut sebagai Hakal Dama, tanah darah. Itu di lembah Hinom sekarang ini di Israel. Kita tahu lembahnya baru kita tahu di situ Yudas itu dulu gantung diri, posisinya itu di pinggiran kota. Itu kemudian kalau dia jatuh itu ya di lembah Hinom itu. Nah, ketika jatuh itu tertelungkup, perutnya itu isinya keluar. Nah, kalau Anda hanya membaca dictionary yang dikarang oleh orang modern, mungkin Anda belum yakin, itu diotak-atik supaya cocok. Ada catatan sejarahnya. Tulisan dari Papias, dari Hierapolis. Papias itu siapa? Kalau menurut catatan sejarah gereja, Papias itu muridnya Rasul Yohanes. Dia menulis satu buku yang kemudian dikutip dalam berbagai macam catatan dari zaman purba, termasuk Eusebius, termasuk Agustinus dari Hippo. Dia menulis buku itu judulnya kira-kira deskripsi atau fragmen-fragmen tentang Alkitab. Dalam buku itu dia menceritakan, Papias itu wafat tahun 130. Perhatikan, wafat tahun 130. Yohanes wafat tahun 96. Rasul Yohanes itu loh. Makanya kalau Anda pergi ke Turki, ya, di sana Anda pergi ke Efesus, di situ ada situs yang disebut makam atau memorial makam Yohanes di situ. Nah, itu tertulis dalam catatan sejarah di Bizantium kuno yang sekarang wilayahnya di Turki itu, bahwa Yohanes meninggal setelah dia melayani gerejanya di Efesus tahun 96 Masehi. Nah, muridnya meninggal tahun 130, cocok apa enggak kira-kira? Batas antara kematian dengan gurunya itu kan cocok. Ya. Nenek saya meninggal tahun 96, sampai tahun 1996. Sampai sekarang ibu saya masih usia 86, masih sehat. Kan cocok toh? 96 tahun yang lalu berarti kan sekitar berapa itu? 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Kronologi 90 sampai 30 itu menunjukkan bahwa Papias sebagai murid Yohanes itu masuk akal. Dan bukunya menyatakan itu. Sekalipun itu bukan Alkitab, tapi itu dokumen-dokumen yang ditulis sejaman dengan yang nulis Alkitab terakhir yaitu Yohanes. Dia mengatakan, Papias dari Hierapolis mengatakan begini. Dan Yudas menyesal karena dia telah menjual gurunya. Lalu dalam keputusasaannya, dia menggantungkan dirinya. Sementara dia masih belum mati, tali itu putus dan jatuh di lembah Hinom. Karena itu orang-orang sampai hari ini, sampai zamannya si Papias tadi, tidak mau lewat di tempat itu. Bahkan diceritakan pada masa itu, orang yang lewat di tempat itu selalu menghindar karena bau busuk yang menyengat setiap orang yang lewat. Itulah sebabnya tanah itu dinamakan tanah darah atau Hakal Dama. Ini catatan sejarah, bukan sekedar catatan dictionary yang ditulis oleh teolog modern. Wahyu Jelas ya? pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya,
tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, "Tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi." Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.